Nabi berjamaah dengan para sahabatnya. Usai berjamaah, Nabi berdiri, sahabat pun juga pada berdiri. Langsung itu tangan Nabi diraih para sahabat, diusap-usapkan ke tangannya para sahabat. Sungkem cium tangan setelah jamaah. Hadis Bukhari 4377. 4377. Kita di Pondok Lirboyo di mana-mana setelah jamaah didoakan kiai, bayi harus berdiri, kalau berkenan enggak tergesa-gesa, santri pada cium tangan setelah sholat. Hadis Bukhari. Apa kata orang mereka? Enggak ada dalilnya. Bid'ah. Jangan diikuti, jangan dicoblos partainya. Membohongi agama zalim. Ada hadis dibilang enggak ada, zalim. Enggak ada dibilang ada, zalim. Quran melarang kita mendukung partai zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu masdarnya ar-rukun, maknanya aqallu mail. Jangan kamu condong sedikit aja, nggak boleh kepada orang-orang yang zalim, apalagi jadi pengurus partainya, haram mughaladzah. Condong dikit aja nggak boleh. Halo, kalau saya mas, untuk akidah, untuk organisasi partai, nggak puas kalau hanya jenderal bintang 5. Sebelum jin bintang 9 gak marem. Jangan keluar dari NU, khawatir dibo. Hadis Sahih Muslim ini nomor 1533. Nabi datang ke rumah Anas, hanya ada Anas, ibunya, dan Ummu Haram, bibinya. Lalu Nabi bilang, ayo ngadeg kabeh, saya pengen berjamaah dengan kamu semua. Padahal itu di luar sholat fardu. Apa artinya? Boleh berjamaah sholat sunnah. Di NU duha, di MI Ma'arif duha berjamaah. Di Pondok Ploso Lirboyo mendidik santri, malam tahajud berjamaah. Sholat sunat berjamaah boleh. Nabi datang ke Anas, langsung diajak berjamaah di luar sholat fardu. Boleh. Kata mereka bid'ah, nggak ono dalile. Ngapusi. Hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada. 370. La in kana yadbahu syata yauma wafati Khadijah. Thumma yaqul idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat jarata Khadijah. Idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Wala in kana yukthiru min dzikriha. Walaqad aghdabtuhu yauman faqala laqad kanat kaita wa kaita, dan yang lain-lain. Hadis Bukhari Muslim, setiap tahun bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi pasti menyembelih kambing. Dimasak itu kambing, dibagi ke tetangga teman-teman sambil menceritakan riwayatnya Siti Khadijah. Itu namanya haul. Besok insya Allah Kiai Said kita hauli 100 tahun lagi. Amin. Allah. Kenapa NU haul? Nabi menghauli Siti Khadijah. Kenapa NU menyembelih kambing? Nabi juga menyembelih kambing. Kenapa NU dalam haul menceritakan riwayatnya yang dihauli? Nabi juga wala ingkana yuksiru min dzikriha. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Enggak ada yang bid'ah. Perkara mereka bilang bid'ah, ada dua kemungkinan. Mungkin enggak tahu dalilnya, berarti goblok.
Dan kalau goblok nggak boleh berfatwa seperti yang didawuhkan Kiai tadi. Kalau ngerti dalilnya lalu bilang nggak ada, berarti bohong. Nah, lal gobloku walal bohongu kilahuma la yajuzu takliduhuma. Enggak yang bodoh, enggak yang bohong, dua-duanya enggak boleh dipercaya. Enggak boleh dipercaya. Kalau di Jogja, mboten angsal dipun percados pangantikanipun. Halus. Kalau di Malang, mboten angsal dipercaya dawuhipun. Kalau di Cirebon, ora kena dipercaya cocote. Itu kromo inggil Cirebon. Haul ada dua cara. Model di rumah ada selamatan sedekahan, disembelihkan kambing. Itu Nabi menghauli baginda Siti Khadijah. Boleh juga rame-rame ke makam setahun sekali. Itu ada di kitab Syarhus Sudur halaman 92 riwayat Baihaqi dan Ahmad ibnu Hanbal bisanadin sahih. Apa? Karena sallallahu alaihi wasallam yazurus syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Wa indama wasala syi'ba qol salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa fi riwayatin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Thumma fa'ala mithla dzalika Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman. Halo. Setiap tahun sekali saben haul Nabi berbarengan rombongan ziarah ke komplek syuhada perang Uhud sampai di Jabal Rumat yang agak pendek biasa dinaiki orang-orang itu. Dari situ Nabi menghadap ke makam Siti Hamzah, makam syuhada sambil mengucap doa salam, salamun alaikum bima sabartum fani ma'uqbadar. Setelah Nabi wafat, tradisi ziarah setahun sekali haul dilanjutin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Alhamdulillah di Malang ada Ustadz goblok. Kita ziarah, kita kirim doa, dikritik yang bid'ah, yang sesat, macam-macam. Mas, jangan rame-rame, aja nyocot ya zaman. Nanti kapan-kapan ikut Marzuki. Tanggal 16 Agustus sore kita ajak ke Taman Makam Pahlawan, Jalan Bandung, timurnya Matos, Kota Malang. Saat itu TNI Polri sedang nyekar, sedang tabur bunga 16 Agustus. Mas, zaman tahu TNI Polri sekarang sedang tabur bunga setahun sekali ke Taman Makam Pahlawan. Silahkan sekarang ngomong, hoi ziarah bid'ah, tabur bunga bid'ah, haul, ayo ngomong oleh wani. Dipedel, ternyata nggak berani kacangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, kata mereka doa sedekah untuk mayit nggak nyampe, tapi kata Nabi nyampe. Sahih Bukhari di sini 2563, Sahih Muslim di sini 1672. Hadisnya sama. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat afalaha ajrun intasaddaqtu anha. Redaksi di Muslim fahallaha ajrun, kacek titik. Di Bukhari afalaha ajrun. Ibu saya wafat, kalau saya mengadakan sedekahan pahalanya untuk ibu, namanya selamatan, kirim doa. Apakah ibu dapat pahala? Hadis Bukhari Muslim, Nabi jawab, na'am. Apa na'am? Apa yang mati dapat pahala? Na'am.
Orang NU semua jawab na'am. Teman di luar NU lah. Jangan ikuti mereka. Sering fatwanya nggak cocok dengan hadis. Riwayat Imam Bukhari 5417 di sini 5417. Apa isinya? Siti Aisyah istri Nabi suatu saat keluarganya meninggal. Lalu setelah mayit diberangkatkan ke makam, dikubur, yang takziah sudah pada pulang, tinggal sanak famili tetangga aja yang nggak pulang. Aisyah masak talbinah, bubur sarit, lalu Aisyah merebus susu, setelah mendidih susu itu dituangkan ke bubur sarit. Setelah matang siap santap, Aisyah bilang pada tamu-tamu, silahkan dimakan. Kata Nabi, katanya Aisyah, makanan seperti ini di rumah duka setelah mayit dikubur bisa membuat lega hati orang yang sedang susah. Hadis Bukhari 5417. Itu namanya sortanah. Apa kalau di Cirebon ya? Kalau Sumeneb namanya rasol. Malang namanya tumpeng pungkur. Jogja namanya sortanah. Sebagian Pasuruan namanya gugur gunung. Cirebon namanya selamatan brokoan. Tradisi NU selamatan brokoan genduri di rumah duka setelah mayit dikubur 100% hadis Bukhari dilakukan Siti Aisyah. Apa kata mereka tentang itu? Makan di rumah duka haram, masak-masak di rumah duka haram. Padahal hadis Bukhari. Jangan ikuti mereka. Kemungkinan nggak tahu berarti goblok. Kemungkinan tahu tapi bilang ngawur berarti ngapusi, bohong. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dah. Banyak terbukti berbohong di bidang agama. Belum yang lain-lain. Lalu sering berbohong di bidang medsos. Hoak. Saking bencinya kepada NU. Meskipun NU benar dibilang salah. Orang rajin sholat, rajin puasa Senin Kemis, dibilang PKI. Orang nggak pernah Jumatan kecuali sesekali karena akan nyalon RT. Malah dibilang pemimpin Islam. Ruwet mas, tewur. Ruwet dibalik tewur. Bayi Said ini dulu dibully dengan medsos. Katanya memakelari penjualan tanah untuk membangun seminari dan gereja. Di Malang, itu di kampung saya. Seminarinya bersebelahan dengan pondok saya. Itu bohong 1000%. Lucunya ada ustadz-ustadz goblok percaya juga. Kenapa bohong? Beliau masih di Ummul Qura. Diboyong Gus Dur pulang ke Indonesia kisaran tahun 94-95. Ya, 94. Itu gereja seminari tetangga pondok saya. Pembebasan tanahnya tahun 82. Lalu dibangun oleh kontraktor namanya Pak Gino. Selesai tahun 86. Diresmikan tahun 86. Ada prasastinya. Romonya namanya Pak Agis. Kok tahu wong tetangga? Itu tahun 82 pembebasan tanahnya.
Beliau pulang ke Indonesia tahun 94. Masuk akalkah beliau makelaran dari Mekah? Jangan ikuti orang di luar NU. Suka bohong. Di dalam ilmu hadis, kalau ada perawi bohong, hadisnya langsung maudhu'. Hadis palsu. Bukan hanya mardud, bukan hanya mungkar, maudhu'. Dulu Imam Bukhari dapat riwayat hadis, dia telusuri, dicek kepada perawinya. Ketika Imam Bukhari datang, ternyata si perawi itu sedang menipu kuda. Dia pegang rumput untuk memancing kuda biar mau datang. Diiming-iming rumput. Setelah kudanya datang, ternyata rumputnya nggak diberikan. Berarti menipu kuda. Imam Bukhari langsung pulang, nggak jadi meriwayatkan hadis palsu itu. Menipu kuda, hadisnya palsu. Lah sekarang menipu kiai, palsu kuadrat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.